Baiklah, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Jadi ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas satu topik materi yang sangat luar biasa di bidang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan ejaan. Jadi saya sangat senang sekali berjumpa lagi dengan saudara. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan tambahan informasi sehingga saudara memiliki kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi selengkapnya silakan saudara lihat pada PowerPoint berikut ini. Nah, jadi PowerPoint saya berjudul penggunaan huruf dan tanda baca. Mungkin di antara saudara banyak yang berpikiran penggunaan huruf dan tanda baca. Dari dulu juga saya sudah mempelajari itu, Pak. Nah, tapi dari hasil penelitian membuktikan bahwa banyak pengguna bahasa yang masih cenderung acuh atau tidak mampu menggunakan huruf dan tanda baca dengan maksimal. Jadi hal itu suatu hal yang kecil, tapi kalau salah itu akan menimbulkan kesalahan makna yang mana akan membuat suatu wacana itu memiliki penafsiran yang berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu menggunakan huruf dan tanda baca yang baik dan benar. Jadi itulah judul PowerPoint saya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam bahasa Indonesia ada yang namanya huruf abjad. Nah, huruf abjad ini mungkin sudah dari SD maupun TK ya sudah kita dikenalkan oleh guru-guru kita, tapi kita perlu menekankan kembali bahwa abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf sebagai berikut. Ya, ini ada nama hurufnya, ya. Ini nama tulisan huruf kapital, ini huruf biasa, ini bagaimana caranya melafalkan, ya A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, banyak pengguna bahasa yang salah mengucapkan huruf C. Ya, ada yang mengucapkan huruf C itu dengan mengucapkan huruf C dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada juga beberapa yang tidak bisa mengucapkan huruf F. Jadi pelafalannya itu harus benar ya, meskipun kita sudah sering lakukan tapi pelafalannya itu harus benar. Bahkan banyak pengguna bahasa Indonesia yang terkadang mencampurkan ya penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia mencampurkan dengan istilah-istilah asing, yaitu sering kita jumpai. Bahkan lebih cenderung menggunakan istilah asing karena memang lebih keren dan lain sebagainya daripada menggunakan huruf dalam abjad dalam bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Indonesia memiliki khasanah yang sangat luar biasa. Jadi kita perlu melestarikan dan menggunakan dengan baik dan benar. Jadi saran saya silakan nanti dilafalkan bagaimana penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia ada yang dikenal dengan namanya huruf vokal. Jadi huruf vokal itu melambangkan vokal, ya ada vokal A, ada vokal E, ada vokal I, O dan U. E-nya juga ada dua bunyi, ya E dan E. Nanti silakan dicek, ya. Seperti contoh huruf vokal A, ya huruf vokal A, E, I, O dan U. Nah, ini merupakan contoh-contoh penggunaan huruf vokal dalam khasanah kata. Silakan nanti dibedakan yang mana yang disebut dengan vokal E dan yang disebut dengan vokal E. Nanti silakan dicoba. Kemudian ada yang disebut dengan huruf konsonan. Nah, huruf konsonan inilah sisa dari huruf vokal. Ya, jadi ada abjad, ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Nah, ini merupakan contoh-contoh huruf konsonan dan penggunaannya dalam penulisan kata. Ada yang posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Nanti silakan setelah lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ejaan bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini istilah yang jarang kita pelajari ya, tapi sudah sering kita pakai. Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada yang dikenal dengan yang namanya diptong, yaitu gabungan dari dua huruf vokal. Contohnya ada diptong AI, ada diptong AU, dan ada diptong OI. Nah, ini merupakan contoh-contoh penggunaan diptong dalam bahasa Indonesia. Silakan dicek. Kemudian
setelah diftong ada yang namanya gabungan huruf konsonan yang juga sudah sering kita pakai ya. Yang mana gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia ada gabungan huruf konsonan KH, ada gabungan huruf konsonan NG, ada gabungan huruf konsonan NY dan SY. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang digunakan. Nah, dari sekian contoh ini ada kata yang menarik, yaitu posisi akhir penggunaan huruf konsonan KH. Di posisi akhir itu tarik. Nah, coba saudara cari di KBBI kira-kira apa makna dari kata tarik ini. Apakah sama makna kata tarik ini dengan kata tarik yang sering kita ucapkan? Kita menarik tali dan lain sebagainya. Nah, coba saudara cari makna dari kata tarik ini di KBBI dengan penulisan huruf yang sama seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan huruf kapital atau huruf besar dalam sebuah wacana atau sebuah kalimat. Nah, ada beberapa rambu-rambu dalam penulisan huruf kapital dan huruf besar. Sebenarnya saudara sudah sering menulis, tapi saya juga sering menemui mahasiswa masih salah menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini merupakan rambu-rambu penulisan huruf kapital. Nah, digunakan pada awal kalimat ya seperti ini, kemudian awal petik langsung ya seperti ini harus menggunakan huruf kapital, nama Tuhan atau kitab suci ya menggunakan huruf kapital. Kemudian nama gelar kehormatan ya seperti Haji, Agus Salim dan lain sebagainya, nama jabatan harus menggunakan huruf kapital, kemudian nama orang ya menggunakan huruf kapital di awal. Kemudian nama bangsa, suku bangsa dan bahasa menggunakan huruf kapital, kemudian nama tahun, ya bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah. Kemudian nama geografi juga menggunakan huruf kapital, kemudian nama negara, lembaga pemerintahan, ya dokumen resmi, ya kecuali kata-kata yang memang ada kata penghubung di dalamnya. Kemudian nama buku, judul karangan, ya kecuali ada kata hubung menggunakan huruf kecil. Kemudian ada singkatan nama gelar, nah itu juga menggunakan huruf kapital. Nanti silakan saudara telah lagi dan cari contoh-contoh lainnya sehingga saudara memiliki pengetahuan penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang huruf miring. Nah, sekarang tadi huruf kapital, sekarang ada huruf miring. Ya, huruf miring ini digunakan pada saat apa saja. Nah, huruf miring biasanya digunakan pada nama buku ya, nama buku, majalah, surat kabar, ya, semuanya majalah bahasa dan sastra, buku, nagara, kertagama, dan sebagainya. Misalnya adik-adik menulis dalam sebuah wacana menggunakan judul buku, ya silakan menggunakan huruf miring. Kemudian menegaskan dan mengkhususkan kata. Nah, contohnya huruf pertama kata abjad, menggunakan adalah A, itu dikhususkan lagi untuk menegaskan. Contohnya ini, dia bukan menipu tetapi ditipu. Untuk menegaskan ini bisa menggunakan huruf miring. Kemudian dalam sebuah kata juga bisa kita menegaskan kembali, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf, kata tidak untuk menekankan. Ya. Kemudian yang paling sering kita sudah gunakan adalah ungkapan asing. Nah, contohnya ini. Nah, politik revive it impera pernah merajalela di negeri ini. Ya. Contohnya, kemudian bisa kita gunakan dalam kelompok kata. Nah, ini kemudian menulis nama ilmiah, ya, menggunakan huruf miring. Nah, itu merupakan penjelasan singkat tentang huruf. Itu ada abjad, ada vokal, ada konsonan, ada diftong, ada apa lagi? Ada gabungan huruf konsonan, ada huruf kapital, huruf miring. Nah, di video berikutnya saya akan melanjutkan tentang penggunaan tanda baca. Jadi itu tentang tentang penggunaan huruf, sehingga harapan saya saudara dapat menggunakan huruf dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu dalam huruf kapital maupun dalam huruf-huruf yang lain, sehingga kita sebagai pengguna bahasa memiliki kebertanggungjawaban dalam menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah saudara, itu video yang pertama. Video yang kedua kita akan membahas tentang tanda baca. Silakan nanti disimak video berikutnya. Terima kasih.